Kereta relasi Bogor-Jakarta Kota menabrak angkot yang tersangkut di tengah rel kereta antara stasiun Depok dengan stasiun Citayam. Rombongan jemaah haji Kloter 10 secara resmi dilepas oleh pemerintah Pemkot Depok di Balai Kota Depok. Pemerintah dan warga Kota Depok menggelar budaya tradisi Lebaran Depok di Sawangan, Bojongsari, Depok. Halo, selamat datang di Update Indonesia Petang. Kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Muhammad Rindo. Dan saya Dwi Putri Oktaviani. Sejumlah informasi telah kami siapkan Dan segera kami hadirkan untuk menemani petang Anda. Kecelakaan yang melibatkan satu unit rangkaian KRL dan mobil angkot D02 terjadi di Depok pada 16 Juni 2023. Maraknya kecelakaan di perlintasan kereta api sering terjadi dikarenakan pengguna jalan yang menerobos palang pintu kereta api yang tidak resmi atau perlintasan kereta api liar. PT KAI Indonesia menutup perlintasan liar di wilayah kawasan Depok Citayam menyusul insiden tertabraknya mobil angkutan umum pada Jumat 16 Juni 2023. Berikut liputannya. Seperti yang baru-baru ini terjadi, sebuah angkot tertabrak di pintu lintasan Rawa Indah, Jalan Raya Citayam, Depok. Sebelumnya, sebuah mobil angkutan umum tertabrak KRL dari arah Bogor sejauh 50 meter. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, karena sang pengemudi pun sempat menyelamatkan diri sebelum kereta melintas. Angkot tersebut dimodifikasi menjadi ceper alias pendek. Hal ini menyebabkan bagian bawah angkot tersangkut di peron kereta. Ditambah cuaca yang sedang hujan membuat peron menjadi licin. Dan ban angkot tersebut menjadi selip sehingga kecelakaan tersebut tak dapat dihindarkan. Mobil angkot masuk lewat Rawageni ya, masuk ke Rawageni, bawa rombongan ibu-ibu. Nah pas kita udah sampai, udah keluar, posisi dia keluar lewat Rawa Indah. Ya, posisi rel dari keadaan kosong, posisi keadaan kosong, terus udah dikasih nasihatin sama penjaga rel, sama ibu warung nih, akhirnya, ya. Gitu. Supir udah dibilangin tetap kepengen lewat gitu. Dikasih lewat, akhirnya nyangkut di sebelah sini tengah-tengah. Angkot terlihat ringsek dan hancur di bagian samping. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian berlangsung. Meskipun begitu, perjalanan kereta Bogor-Jakarta Kota sempat terganggu. Setelah kejadian tersebut, pintu lintasan Rawa Indah sebagian ditutupi dengan tiang. Kini angkot telah dipindahkan dan berada di Satlantas Polresta Depok. Saya Revan Sapina Gusti Pautar melaporkan. Pemerintah Kota Depok mengadakan pelepasan jemaah haji tahun 2023 Kloter 10. Kegiatan ini diselenggarakan di Balai Kota Depok dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Depok. Pelaksanaan haji tahun ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya karena kuota calon jamaah haji kembali penuh seperti sebelumnya masa pandemi COVID-19. Khususnya pada tahun ini calon jamaah haji kategori lansia menjadi prioritas utama pemerintah. PPIH Kota Depok menyiapkan sejumlah strategi pelayanan bagi calon jamaah haji seperti penyediaan area khusus lansia saat keberangkatan, pendamping untuk pengawasan ketat, kursi roda, dan lain sebagainya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di pemerintahan Kota Depok dan bisa dilihat di belakang saya sedang diselenggarakan pelepasan jamaah haji Kloter 10 JKS. Total sebanyak 1.661 calon jamaah haji akan berangkat menuju Tanah Suci tahun ini. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama Kota Depok, Yuli Rahmawati mengatakan, pemberangkatan calon jamaah haji Kota Depok terbagi menjadi 2 gelombang dan 5 kloter. Gelombang pertama tergabung pada kloter 10 yang dijadwalkan masuk asrama haji pada Sabtu 27 Mei 2023, yaitu sebanyak 366 orang. Keberangkatan berikutnya tergabung pada kloter 31 yang dijadwalkan masuk asrama haji pada Minggu 4 Juni 2023 dengan jumlah 366 orang juga. Kemudian keberangkatan untuk gelombang kedua Kota Depok masuk ke dalam 3 kloter, yakni kloter 43, 56, dan 67.
330 ya, dari Soekarno-Hatta jam 1 nanti. Nah, estimasi mungkin 9 jam ya? 9 jam ya? Iya, 9 jam. Mungkin malam kali sampai sana ya? Malam bisa. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Depok, Syandi mengatakan, mulai dari persiapan lokasi, upacara pelepasan di Masjid Agung Balai Kota, dan perjalanan bus Asrama Haji Bekasi kami siapkan. Keberangkatan ibadah haji tahun ini menurutnya bakal sangat berbeda. Kuota haji bakal kembali penuh sesak, tidak seperti di masa pandemi COVID-19. Calon haji lanjut usia menjadi prioritas. Guna memanjakan calon haji, panitia bahkan telah mempersiapkan area khusus jemaah lanjut usia, termasuk mendamping untuk pengawasan ketat hingga kursi roda. Tagline Haji 1444 Hijriah adalah haji ramah lansia, sehingga bagaimana kami tim pemberangkatan haji bisa mengantisipasi kebutuhan jemaah terutama lansia tegas. Saya Nur Sania Widi melaporkan. Kembali ke studio. Dalam rangka merawat tradisi budaya Betawi, pemerintah Kota Depok menggelar pesta rakyat yang bertemakan Lebaran Depok 2023 di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Halo PDFors, saat ini saya sedang berada di acara Puncak Lebaran Depok 2023, lokasi lebih tepatnya di Candi Sawangan Depok. Nah teman-teman, yuk ikuti keseruannya. Lebaran Depok merupakan festival kebudayaan yang menjadi salah satu hal ikonik untuk warga Kota Depok. Walaupun secara garis besar mengusung tema budaya Betawi, namun budaya dari berbagai daerah di Indonesia pun tetap diperlihatkan. Antusiasme warga sangat hebat, lebih dari 30.000 pengunjung dan 300 UMKM yang datang membuat festival sangat meriah. Nah, PDFors, saat ini saya sedang berada di stand Lebaran Depok 2023 yaitu kerak telur. Yuk kita cobain. Enak banget loh guys, yakin nih nggak mau kesini nih. Mantep parah pokoknya. Wah, keseruannya bagus banget, meriah banget. Antusiasnya juga, warganya sangat antusias banget. Warga Depok mumpung masih hari puncaknya ini masih ada jam waktunya, berkunjung lah, ramein wilayah Depok. Mengenai Lebaran Depok sebenarnya menggali tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Depok sejak dulu pada saat mau menjelang Lebaran. Jadi kita gali lagi kegiatan-kegiatan masyarakat dahulu, orang-orang tua saya pada saat mau Lebaran apa aja yang dilakukan. Lebaran Depok 2023 adalah upaya pelestarian kebudayaan yang sudah ada pada masyarakat Depok sebelumnya. Pada saat menjelang Lebaran, mulai dari tangan, ngebak empang, ngidengin baju, penyembelihan kebo, dan sebagainya telah ditampilkan dan dikemas dengan baik selama perhelatan acara ini di Lebaran Depok 2023 ini. Nah, gimana PDFors? Kita udah cobain beberapa keseruan seperti kuliner khas Betawi, yaitu kerak telur, tarian tradisional, dan juga kita sempat nanya-nanya di Lebaran Depok 2023 kali ini. Terima kasih kepada pemerintah Kota Depok yang sudah menyelenggarakan acara Lebaran Depok 2023 kali ini. Saya Reva Sapiena Bisi Pautar kembali ke studio. Kegiatan Tablik Akbar diselenggarakan oleh DKM Masjid Agung Baitul Faizin. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh ribuan jamaah masjid dari berbagai daerah di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor. Dengan tujuan untuk mendalami pemahaman tentang agama, serangkaian kegiatan pengajian yang kaya akan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan telah dirancang. Berikut liputannya.
Assalamualaikum pedevers, kali ini saya sedang berada di Masjid Baitul Faizin yang bertepatan di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan saat ini sedang dilaksanakan tablik akbar yang diikuti oleh jemaah-jemaah dari berbagai masjid Bogor. Untuk mengikuti lebih lanjut, mari kita simak liputan berikut ini. Masjid Baitul Faizin merupakan salah satu masjid yang ada di Kabupaten Bogor. Masjid ini terletak di Jalan Tegar Berima nomor 2, Cibinong, Bogor. Masjid ini cukup luas dengan alahan parkir mobil dan juga motor. Kegiatan pengajian dihadiri banyak sekali jemaah dari dalam maupun luar Kecamatan Cibinong. Bahkan pihak masjid menyiapkan hingga 800 buah nasi kotak. Kegiatan ini dimulai setelah maghrib sampai dengan isya. Setelah sholat isya berjamaah, para jemaah yang hadir dipersilakan untuk menyantap makan malam yang telah disiapkan. Setelah itu, jemaah dapat kembali ke rumah masing-masing. Kegiatan pengajian ini sangat bermanfaat bagi umat Islam, terutama bagi remaja yang ingin mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Ini secara manual aja. Secara manual komunikasi antar masjid dengan masjid, jamaah masjid dengan jamaah masjid. Kalau program ini kan dia pembinaan ke dalamnya. Semua pembinaan. Jadi program dakwah dan tabliknya adalah pembinaan spiritual ya. Dari Cibinong, Kota Bogor, Ahmad Fauzan melaporkan. Alun-alun Kota Depok merupakan ruang terbuka hijau terpadu yang dibangun oleh pemerintah Kota Depok. Alun-alun ini juga menjadi salah satu ikon Kota Depok. Warga Depok dan sekitarnya dapat menikmati suasana sejuk dipadu dengan sentuhan modern dan mempesona. Pedevers, kalau kalian warga Depok, tentunya kalian udah gak asing lagi nih sama tempat ini, ya kan? Yap, betul, alun-alun Kota Depok, salah satu fasilitas publik yang diresmikan oleh Wali Kota Depok pada tanggal 12 Januari 2020. Wah, masih terhitung cukup baru ya. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin saya. Alun Kota Depok ini terdapat padepokan nih Pedevers yang bisa banget digunakan untuk acara-acara, dan biasanya setiap hari Minggunya itu selalu ada penampilan loh. Yuk ikutin. Wali Kota Depok, Muhammad Idris mengatakan alun-alun Depok merupakan ruang terbuka hijau terpadu untuk masyarakat Kota Depok. Terdapat berbagai fasilitas, diantaranya keran air siap minum, banyak spot menarik untuk bersuah foto, futsal yang dilengkapi tribun penonton, toilet umum yang disiapkan untuk para pengunjung, tempat bermain anak, tempat penyewaan skuter, musola, dan juga vending mesin atau mesin minuman otomatis. Selain padepokan, fasilitas olahraga di alun-alun Depok ini terbilang cukup lengkap loh Pedevers, mulai dari lapangan futsal, lapangan basket, area BMX, area skateboard, panjat tebing, dan juga outdoor gym. Anda juga bisa mencoba vending mesin Vocare Sweat yang ada di sini. Berikut cara menggunakannya. Nih guys, caranya.
Berikut merupakan wawancara pengunjung alun-alun Kota Depok. Ini harapannya ya kita ini fasilitas ini ditingkatkan lagi kebersihannya ya. Kebersihannya kurang nih. Bagaimana? Tertarik mengakhiri akhir pekan di alun-alun Depok? Jika ya, langsung datang ya. Saya Nursania Widi melaporkan. Hampir semua kota besar memiliki Chinatown. Bogor juga ada Jalan Surya Kencana yang sudah ada sejak 1808 dan konon katanya menjadi pusat perniagaan sejak zaman kolonial Belanda. Terdapat berbagai wisata kuliner dan cafe hits yang berada di sepanjang Jalan Surya Kencana. Berbagai menu yang lezat dengan harga yang terjangkau yang wajib Anda cicipi. Kali ini saya sedang berada di Surya Kencana, tepatnya di Kota Bogor. Nah, kali ini kita akan nyobain kuliner yang ada di Surya Kencana, sekaligus jalan-jalan buat lihat apa aja yang ada di dalamnya. Ayo kita lihat ada apa aja. Saat liburan ke Kota Bogor dan mencari tempat ngopi atau nongkrong yang unik, terdapat salah satu kafe yang menjadi rekomendasi, yaitu Penalama Coffee. Nah, di dalam Surya Kencana ini ada salah satu tempat nongkrong yang hits banget, yaitu Penalama Coffee, yang memiliki slogan bercerita dengan karya. Penalama Coffee menawarkan konsep bangunan yang seolah belum selesai dan sudah lama, layaknya bangunan Cina di era 80-an sampai 90-an. Tak hanya untuk ngopi dan nongkrong, Penalama Coffee juga menawarkan pengalaman yang berbeda seperti melukis di atas kanvas dan berfoto di photo box. Nah, buat PDFers yang mau main ke sini, kalian bisa nih nongkrong sambil melukis. Terkenalnya sama bangunan-bangunan tua, wisata-wisata lama. Jadi kita cuma ngambil konsep yang udah ada di Surya Kencana, terus kita kembangin di sini. Oh. Gitu. Jadi lebih ke zaman dulu aja, zaman penjajahan. Kalau pengunjung bisa melukis itu mungkin sekitar bulan Oktober akhir. Kalau menu kita bestsellernya ada banyak. Untuk yang kopi sendiri kita ada di kopi lama krim sama kopi arang. Untuk yang non kopi kita ada matcha Jepang, coklat murni, darah muda sama The Hotman. Tempat ini memiliki area yang cukup luas dan nyaman, sehingga cocok dikunjungi bersama teman maupun keluarga. Penalama Coffee berlokasi di Jalan Surya Kencana nomor 127, Kota Bogor. Nah, tadi itu salah satu keseruan kafe yang ada di Surya Kencana. Buat PDFers yang mau berkunjung, boleh banget nih ke sini. Saya Audrey Vina Detekeja melaporkan. Saat liburan dan akhir pekan telah tiba, tempat wisata Kota Tua Jakarta ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal mancanegara. Tidak hanya itu, banyak sekali bangunan peninggalan era pemerintahan Belanda.
Jakarta, tepatnya di Kota Tua. Nah, Kota Tua ini merupakan pusat pemerintahan pada masa kolonial Belanda. Kota Tua Jakarta atau Old Batavia merupakan destinasi wisata ikonik di ibu kota Jakarta Barat. Kawasan ini telah ada sejak zaman kolonial Belanda yang selalu ramai dikunjungi, terutama saat akhir pekan. Sampai sekarang, kawasan Kota Tua Jakarta menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Berbagai museum bersejarah juga terdapat di sekitar Kota Tua Jakarta. Di kawasan Kota Tua ini terdapat banyak bangunan yang masih terawat dan memiliki nilai sejarah. Anda dapat mengunjungi Kota Tua menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Selain itu, lokasi Kota Tua yang dekat stasiun memudahkan pengunjung luar Jakarta yang datang menggunakan kereta. Pengunjung yang datang tidak hanya menikmati suasana di Kota Tua saja, tetapi dapat menikmati fasilitas di sana, seperti menyewa sepeda dan berfoto bersama teman ataupun keluarga. Kalau lagi liburan aja sih ke sini, ke Museum Fathahillah, ke sekitar sini aja sih. Saran aku sih sebenarnya nggak banyak sih, karena udah bagus sih. Soalnya dulu tuh belum terlalu bagus kayak sekarang. Gini ya? Iya, sekarang udah lebih baik lagi sih. Gitu. Aku sih pesannya supaya jaga kebersihan aja ya, terus lebih ningkatin keamanan dan kenyamanan pengunjung yang lain aja gitu. Nah, PDFers, di sekitaran Kota Tua juga terdapat Jembatan Kota Intan yang merupakan jembatan tertua dan juga jembatan pertama yang dibangun di Kota Batavia. Jembatan Kota Intan juga menjadi salah satu wisata ikonik di ibu kota. Jembatan ini menjadi salah satu jembatan tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1628. Pengunjung yang datang dapat melihat kanal dan sekitar Kota Tua dari jembatan ini. Terdapat juga denah lokasi Kota Tua untuk memudahkan para pengunjung yang datang pertama kali. Jembatan ini adalah salah satu sarana penunjang kegiatan perniagaan di kawasan Karya Besar. Jembatan kayu ini memiliki panjang 30 meter dan lebar 4,43 meter. Untuk masuk ke jembatan ini tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga memudahkan para pengunjung untuk melihat suasana di jembatan Kota Intan ini. Nah, buat PDFers yang mau datang ke Kota Tua, mohon tetap menjaga barang dan kebersihannya ya. Dari saya Audi dari Vineri Tilkaija melaporkan. Masih seputar Kota Tua, terdapat bangunan bersejarah lainnya yaitu Museum Mandiri yang terletak di bagian barat Kota Tua, Jakarta. Museum ini dikenal sebagai museum yang menyimpan catatan perjalanan sejarah perbankan dan koleksi benda bank bersejarah. Halo PDFers, kali ini saya berada di Museum Mandiri di Jakarta Kota. Apa aja sih keseruan di dalamnya? Yuk, ikuti saya. Museum Mandiri mulai dibangun pada tahun 1929 dan diresmikan pada 14 Januari 1933. Pengunjung yang datang dapat melihat berbagai macam benda yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Nah, sebelum kita masuk, di sini tempat kita menitipkan barang. Ini ke atasnya. Ini nomornya ya. Masuk aja. Makasih. Tidak hanya itu, pameran seni dan ruang auditorium juga terdapat di dalamnya. Suasana perbankan tahun 1930-an juga dapat dirasakan di museum ini. Harga tiket masuk yang dibanderol mulai dari harga Rp3.000 hingga Rp15.000 dan dibuka mulai dari hari Selasa sampai hari Minggu dari pukul 9 pagi hingga 3 sore. Dan ini adalah jenis-jenis celengan tradisional yang digunakan untuk menyimpan uang. Anda juga dapat melihat banyak tulisan dan gambar yang menceritakan pada masa kolonial Belanda. Dan berikut adalah beberapa bank peninggalan zaman kolonial Belanda yang bangunannya masih ada sampai sekarang.
Adapun terkait penjelasan tentang perkembangan bank, mulai dari Bank NHM, Bank NIHB, Bank Eskonto, dan Bapindo. Nah, beliau adalah Presiden Indonesia yang berperan besar dalam pembentukan Bank Mandiri. Dari tahun 1826 hingga sekarang, Museum Mandiri memiliki banyak sekali peninggalan sejarah, seperti mesin tik, telepon zaman dulu, brankas, buku besar, perkembangan celengan dari masa ke masa, dan lain sebagainya. Banyak sekali peninggalan sejarah yang memiliki nilai tinggi di Museum Mandiri. Selain itu, terdapat juga miniatur dari Museum Mandiri yang membuat Anda dapat melihat bangunan secara luas. Di lantai bawah museum, Anda juga dapat melihat brankas dan loker yang digunakan untuk menyimpan berkas-berkas berharga, uang, dan juga emas. Merupakan wawancara dengan salah satu petugas di Museum Mandiri. Kebanyakan sih turis lokal karena mungkin lokasinya yang berdekatan dengan rumah mereka, dan turis asing itu mungkin karena mereka iseng kali lewat terus tiba-tiba ada ada Museum Mandiri nih, kita datang gitu. Kalau weekend karena kita tuh selalu ada acara akhir pekan, seperti kemarin itu tereksklusif mengelilingi lantai 2 dan lantai setengahnya Museum Mandiri. Dan hari ini ada acara akhir pekannya melukis glass mug gitu. Sehabis berkeliling Museum Mandiri, Anda bisa nongkrong sekaligus istirahat di tempat teras kopi yang ada di dalam museum. Di sini Anda dapat menikmati hidangan seperti kopi, kentang goreng, kebab, dan lainnya. Nah, tadi itu adalah keseruan di Museum Mandiri. Saya Audrey Vinadia Tukaeja melaporkan kembali ke studio. Dadah PDFers! Jelang pemilu dan Pilpres 2024, KPU Kota Bogor tengah menyiapkan berbagai persiapan. Berikut hasil wawancara kami dengan Bapak Ashabul Yamin selaku Ketua Divisi SDM dan Sosparmas KPU Kota Bogor. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2024 mendatang, kita akan melaksanakan pemilihan umum. Dan sekarang sudah bersama saya Bapak Ashabul Yamin. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, selaku Kadif Sosparmas ya Bapak. Betul, betul. Oke, apa kabar Bapak? Kabar baik. Alhamdulillah. Oke Bapak, menjelang pemilu tahun 2024 ini ya Bapak, apa saja peran dan tanggung jawab KPU untuk memastikan bahwa pemilihan umum ini berjalan secara adil dan transparan di Kota Bogor ini Bapak? Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan juga PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan pemilu, tentu KPU Kota Bogor berperan dan juga berkewajiban untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu ini
berjalan dengan baik seperti itu. Jadi tahapan sudah dimulai dari 20 bulan sebelum pemilu atau kurang lebih di bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang itu persiapan terus dilakukan. Ya, tentu saja KPU Kota Bogor menjalankan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemilu untuk memastikan yang pertama adalah pemilu ini berjalan dengan baik dan para penyelenggaranya juga berintegritas seperti itu sesuai dengan seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh keluar dari aturan-aturan tersebut. Itu salah satu cara KPU Kota Bogor untuk bisa menyelenggarakan pemilu ini secara integritas. Kaitannya dengan kerjasama dengan Bawaslu, tentu Bawaslu memiliki tanggung jawab dan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pemilu ini dan juga tidak hanya ke kami saja, tapi juga kepada peserta pemilu. Mereka juga melakukan pengawasan. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap kami di KPU tentu ini semakin memastikan bahwa KPU juga berjalan melakukan persiapan dan tahapan-tahapan ini dengan baik seperti itu. Oke, ya Bapak. Kemudian Bapak, apa saja langkah-langkah yang KPU ambil untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu Bapak dan partisipasi mereka dalam pemilu, bahwa kayak masyarakat nih harus memilih gitu, jangan sampai ada yang golput, itu bagaimana Bapak? Tentu rangkaian menyadarkan masyarakat ini bukan rangkaian pendek di setiap jelang pemilu saja, tapi menyadarkan masyarakat tentang arti penting pemilu itu jauh dilakukan sebelum tahapan ini dimulai, yang kita kenal disebut dengan pendidikan pemilih. Jadi KPU Kota Bogor itu selalu melakukan pendidikan pemilih baik di dalam masa tahapan yang kita lakukan dengan sosialisasi ataupun sebelum tahapan itu dimulai dengan melakukan pendidikan pemilih. Jadi salah satu tugas KPU Kota Bogor memastikan yang pertama bahwa setiap masyarakat pemilih itu bisa terdaftar di dalam daftar pemilih. Yang kedua, mereka tahu kapan hari pemilihan itu dilakukan, kapan pemilu dilaksanakan, kenapa mereka harus hadir ke pemilu. Nah, pemahaman itu terus kita lakukan kepada masyarakat dengan beragam cara dan beragam upaya yang kita lakukan. Misalnya, di setiap tahunnya kita selalu mengadakan pendidikan pemilih khusus untuk anak-anak muda, pemilih-pemilih pemula yang jelang 17 tahun atau yang baru masuk usia pemilih pemula yang rentang usia di 17 sampai 21 tahun, ke kawan-kawan di disabilitas juga memastikan bahwa mereka yang memiliki hak pilih juga bisa untuk memilih karena mereka juga mempunyai hak yang sama dengan kita semua. Dan juga kepada perempuan ada tiga sasaran utama dalam pendidikan pemilih kita, yaitu yang pertama adalah pendidikan pemilih untuk pemilih pemula, yang kedua untuk perempuan, dan yang ketiga untuk disabilitas. Di samping itu juga kita tentu bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Bogor untuk memastikan bahwa masyarakat Kota Bogor yang sudah mempunyai hak pilih untuk bisa hadir nanti di tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih. Oke, berarti rangkaian mengedukasi masyarakat itu sudah dilaksanakan sebelum pemilu ini tiba ya Bapak? Oh iya, tentu betul, tentu itu harus selalu dilaksanakan. Pendidikan pemilih ini tidak hanya dilaksanakan ketika pemilu saja, betul. Tapi itu harus terus-menerus karena itu menanamkan kesadaran itu kan berbeda dengan kita memberitahu ya. Jadi kita membangkitkan keinginan tahuan masyarakat, kita memberikan pemahaman bahwa pemilu ini penting, tidak hanya sekedar datang ke TPS memilih, tapi yang jauh lebih penting ketika sudah memilih, masyarakat ini harus seperti apa terhadap orang-orang yang sudah dipilihnya seperti itu. Kemudian Bapak, untuk mempersiapkan pemilu ini, ya Bapak, apakah ada kerjasama dengan lembaga internasional atau LSM Bapak? Ya, kalau untuk KPU Kota Bogor tentu kita bekerja samanya dengan stakeholder yang ada di lingkungan Kota Bogor, karena KPU sebagai lembaga hierarkis, kalaupun ada misalnya kerjasama dengan lembaga internasional, tentu itu akan dilakukan oleh KPU RI. Nah, kewajiban KPU Kota Bogor bekerja sama dan juga berkomunikasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah Kota Bogor, pihak kepolisian, pihak TNI, pemerintah daerah, serta seluruh
NGO, seluruh organisasi kepemudaan ataupun organisasi-organisasi yang lain di Kota Bogor untuk bisa turut serta mensukseskan penyelenggaraan pemilu di 2024. Oke, Bapak. Tanggal berapa Bapak pemilunya? Insya Allah? Pemilu insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari tahun 2024. 14 Februari 2024 ya Bapak. Apa nih Bapak pesan Bapak kepada masyarakat jelang pemilu nanti Bapak? Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan NKRI ini tetap terjaga dengan baik. Salah satunya adalah dengan hadir di TPS di Hari Kasih Suara di tanggal 14 Februari 2024 itu. Sebelumnya pastikan nama kita kalau memang sudah berada di umur 17 tahun ke atas, pastikan nama kita terdaftar di daftar pemilih tetap. Teman-teman bisa melihat di cek dptonline.kpu.go.id ataupun bisa hadir ke PPS atau di kelurahan atau di kantor desa di mana teman-teman itu tinggal, memastikan bahwa namanya sudah berada di daftar pemilih tetap, sehingga pada saat hari H itu nanti bisa dipastikan diberi C6 atau diberi surat pemberitahuan oleh KPPS untuk bisa hadir di mana TPS teman-teman itu bisa memilih. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, semoga pemilu nanti berjalan dengan lancar terus ya Bapak. Oke, semoga tidak ada golput ya Bapak. Mudah-mudahan tidak ada. Amin. Oke, terima kasih. Sekian wawancara kami, saya Nur Saniawidi melaporkan. Revitalisasi jembatan Otista masih berlangsung hingga sekarang. Dishub dan Satlantas Kota Bogor melakukan rekayasa lalu lintas. Untuk mengetahui informasi selanjutnya sudah terhubung dengan rekan reporter kami Ahmad Fauzan. Fauzan, silakan laporannya. Baik, terima kasih Saudara Rindo dan Saudara Pio. Kali ini saya sudah berada di lokasi yaitu bertepatan di Bundaran Ujang dan terlihat situasi di lalu lintas di belakang saya terlihat padat dikarenakan jam pulang kerja dan dikarenakan pelebaran jembatan Otista ini. Dan di sebelah kiri saya terlihat ada pelebaran jembatan Otista yang diperkirakan akan rampung pada bulan Desember 2023 ini. Selain itu, pelebaran jembatan Otista ini dimanfaatkan oleh anak-anak sekitar untuk bermain sepak bola atau warga yang hanya bersekitar untuk melihat-lihat saja. Dan saya akan melihat tanggapan salah satu warga setempat tentang pelebaran jembatan Otista ini. Mari kita lihat. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Bapak Iwan. Oh, Bapak Iwan. Terkait pelebaran jembatan Otista ini Pak. Untuk lalu lintasnya bagaimana sih Pak untuk kesehariannya dari pagi sampai sore? Kalau kesehariannya lalu lintas pagi, sebetulnya kalau pagi itu karena jam kerja ya, jadi ada kendala macet kalau pagi. Itu pun berkisar paling dari pagi sampai jam 10. Setelah itu agak lenggang, jam 10 sampai jam 12. Bahkan sampai jam 2 pun kalau diperkirakan hari-hari kerja itu lenggang aja. Paling kan ketemu macet lagi jam 3 sore sampai sekarang ini berarti jam pulang kerja ya Pak? Jam pulang kerja. Untuk sekitar pelebaran ini banyak warga yang main-main seperti kayak sekarang nih kelihatan kan, ada yang bermain bola, ada yang main sepeda skuter, termasuk ibu-ibu juga yang pada nongkrong gitu kan, karena minggu sore kebetulan depan jalannya kosong gitu kan, jadi akhirnya dipakai hiburan aja lah gitu. Baik pemirsa, di belakang saya juga terlihat anak-anak yang memanfaatkan pelebaran jembatan Otista ini untuk bermain sepak bola. Dan terlihat warga-warga sekitar sini yang memanfaatkan pelebaran jalan hanya untuk melihat-lihat saja. Baik, dari Kota Bogor, Ahmad Fauzan kembali ke studio. Demikianlah update Indonesia petang hari ini. Saya Dewi Fitriani. Dan saya Muhammad Rindo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.